Fa inna dzalika aqta'un li'urqil riya. Sesungguhnya suara yang sunyi itu akan menghindarkan riya. Doa yang riya, ingin didengar oleh manusia atau dilihat oleh manusia. Ini kata Allah, berdoalah kalian kepadaku. Suara kalian lembut, jangan kuat-kuatkan. Kalau kalian kuatkan, kalian melampaui batas yang tidak boleh dan tidak aku redakan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang yang melewati batas. Batas itu dari mulut ke kuping. Merintihlah di hadapan Allah. Jangan keluarkan suara kalian. Itu melampaui batas. Berdoa sebanyak-banyaknya, tapi israr sir. Surah Al-A'raf ayat 55. Antum baca nanti di rumah. Kemudian Surah Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil wudu'i wal asal wa la takum minal ghafilin. Zikirlah kalian kepada Rabb kalian di dalam hati kalian dengan tadarru', khusyuk dan khifah, sunyikan suara. Dunal jahri minal qaul, tidak boleh keras-keras suara. Bil ghudwi wal asal, pagi dan sore. Wala takum minal ghafilin, kalian jangan lalai daripada berzikir kepada Allah. Tidak boleh juga keras suara. Ini tuntunan kita. Ini tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan oleh engkau, hai Muhammad, kata Allah, jika kalian mencintai Allah, mutabaah kalian kepada saya, mengekor kepada cara saya, turuti saya sebaik-baiknya. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kamu, Allah akan sayang kepadamu. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin Allah kasih kepada kalian, fattabi'uni, wajib kalian mutabaah kepada saya. Yuhibbukumullah, Allah akan kasih kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kalian akan diampuninya. Sesungguhnya Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mutaba'ah. Tahu? Jadi katanya apa? Zikir dan doa harus suara pelan. Antum cinta sama Allah, ikuti Nabi. Karena Allah sudah menunjukkan demikian. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar, batal di mutaba'ahnya. Batal mutaba'ahnya. Kalau batal mutaba'ahnya, syarat sah amal, ikhlas dan mutaba'ah. Pada mobil Honda Mobilio plat BM 1150 KI untuk bisa menggesernya. Kepada jemaah yang memiliki mobil Honda Mobilio BM 1150 KI untuk bisa menggesernya. Kalau tidak dikunci di rem tangannya tidak ada, kalau untuk dorong aja ke belakang. Rem tangannya kunci juga. Angkat. Beliau tuh ringan itu. Ringan. Tidak bisa. Tidak bisa mengangkat. Nah, udah, kita tunggu siapa yang punya. Kemana beliau? Atau dia berangkat, lupa ya. Ulang kembali. Syarat sah amal, apapun amal antum yang diukur sah, tidak sahnya, dua saja. Ikhlas engkau karena Allah dan mutaba'ah kepada Nabi.
Kalau masalah bismillah dipertikaikan. Ada yang termasuk ayat, ada yang tidak. Ada yang berdiri sendiri. Tetapi malah a'udzubillah minasyaitonirrajim tidak dipertikaikan. Wajib dibaca a'udzubillahnya. Jika antum membaca bismillah jahar, a'udzubillahnya wajib jahar. Kalau antum baca bismillahnya sir, a'udzubillahnya wajib sir. Dan seluruh hidup Nabi banyak baca sir. Kecuali ingin mengajarkan sama anak kecil. Bismillahnya jahar. Silakan. Tapi antum bacalah sifat salat Nabi. Bacalah kitab masalah bismillah dan a'udzubillah itu. Tetap tidak dipertikaikan. A'udzubillah, bismillah. A'udzubillah, bismillah. Ya, yang dipertikaikan termasuk bismillah tulang Al-Fatihah. Kata kita iya. Yang lain mengatakan surat yang tersendiri. Memperbedakan surat ini dengan surat ini. Ada untuk fasal gunanya, membatasi. Namun Al-Fatihah itu bismillah itu ada. Sebelum kita baca bismillah, baca auzubillah. Caranya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auzubillahnya disirkan, bismillah disirkan. Auzubillahnya jaharkan, bismillah jaharkan. Itu tidak ada perdebatan sama sekali. Makanya di Timur Tengah kita dengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap tuh. Kalau antum dengarkan para masyayikh tetap bacanya demikian. A'udzubillahnya sir, bismillah sir, alhamdulillahnya jaharkannya. Kalau ingin jahar silakan, tapi a'udzubillahnya juga dipraktekkan oleh Syekh Nasruddin Albani dalam kasetnya sering kita dengar. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir batin. Itu namanya akhlak. Itu baru kemampuan. Ya, belum ekses. Belum praktek. Sulukiyah adalah kerja umat Islam sehari-hari dalam mempraktekkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kerja umat Islam sehari-hari dalam mempraktekkan Al-Quran dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suluk. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilm, sahalallahu la tariqan ilal jannah. Suluk, jalan. Cara mempraktekkan Al-Quran dan sunnah para pribadi, zahir dan batin, itu namanya suluk. Adab, tata cara. Kita mampu makan, ada tata caranya. Itu namanya adab. Nampak bedanya? Kemampuan, akhlak. Berjalan, suluk. Diberi tata caranya, adab. Contoh, Rasulullah mengajarkan, iza dakhaltumul masjid fala tajlis qabla an tusalliya rak'atain. Itu kata Nabi. Antum baca itu antum berpikir, saya mampu nih. Zahir batin saya mampu melaksanakan ini. Itu udah keyakinan. Apabila kamu masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jadi adab masjid itu duduk. Adab masjid itu adalah duduk, tak boleh berdiri di mana-mana. Yang salahnya ikhwan saya, yang selalu saya lihat, kalau dia masuk masjid terlambat, sebentar lagi orang iqamat, dia berdiri. Enggak boleh. Terkecuali dia salat. Ternyata Allahu Akbar baru orang qomat. Udah selesai. Tapi antum dah salat 2 rakaat. Enggak boleh tanggungnya mah, salat tuh. Tunggu je lah, duduk seten. Togak seten. Berdiri pula situ. Tak boleh akhi, adab masjid wajib duduk. Iza dakhaltumul masjid fala tajlis. Julus tu penting tu. Qabla an tusalliya rak'atain. Omongan Nabi, kemampuan kita ada. Lantas kita berjalan. Melaksanakan solat tu tadi. Adabnya bagaimana? Ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cepat salat tahiyat masjid. Laksanakan salat tahiyat masjid. Sudah itu duduk. Duduk, jangan ngomong lagi. Ini saya dengar tadi ya, asal apa ngomong. Itu ciri khas masjid akhir zaman. Kita ini akhir zaman nih.
kita gunakan masjidnya untuk berselero-selero, ngomong-ngomong, masuk juga proyek dalamnya, masuk juga ini rumah dalamnya. Tidak bisa lagi, itu harus dirubah oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Masuk masjid tahiyat zikir. Ad-du'a bainal azan wal iqamah mustajabah, kata Nabi. Doa antara azan dan iqamah mustajab. Ad-du'a bainal azan wal iqamah la yuraddu. Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah, mustajab, dikabulkan. Antum tukar dengan berbicara antara azan iqamah, dah keluar antum dari mutaba'ah pada Nabi. Alah, coba tembak lah. Teng langsung lah konai. Nggak boleh lagi ya. Bagaimana pun masjid Allah. Iza tahaltumul masjid fala tajlis qabla an tusalli raka'atain. Itu Nabi ngomong kan. Lantas kita berpikir saya mampu nih zahir batin untuk melaksanakannya. Langsung antum ke masjid, ditata carai salat tahiyat masjid. Sudah itu duduk menghadap kiblat. Zikir. Biar sekali subhanallah. Orang qomat lagi dah. Atau antum pas salat Allahu Akbar. Qomat muazzin. Salam kanan kiri, selesai urusan. Antum dapatkan itu salat sempurna. Yang lupa nak? Tanggung mah Domini. Jangan, biasa namini. Allahu Akbar, orang qomat. Salam kanan kiri. Antum dah melaksanakan tata cara mutaba'ah kepada Nabi. Jangan antum bikin tanggung. Itu bahasa antum bukan bahasa Nabi. Rasulullah mengatakan tanggung tidak usah salat. Enggak macam itunya Nabi. Iza dakhaltumul masjid. Semini mau qomat, antum masuk. Takbir Allahu Akbar. Ternyata qomat salam kanan kiri, langsung masuk shaf. Jangan bapak tua sendiri ya. Awak dia bapak tua sendiri ya. Nanggungnya mana bareng. Dari mana dalilnya tuh kata-kata itu? Aina dalil. Nanggungnya mah. Ada Rasulullah mengatakan kalau tanggung dosa salah. Salat. Ada gitu Mas Yana? Ya, ada gitu orang ngomong. Nggak ada buka lagi. Tak ada. Maka tahiyatul masjid itu Masya Allah luar biasa. Antum kumpulkan itu. Jangan pemalih. Karena Nabi mutaba'ah syarat sahnya amal, ikhlas karena Allah dan mutaba'ah mengekor. Mutaba'ah itu mengekor. Jangan lepaskan, jalan sendiri. Nampak lantum hub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibu penyayang ke anak. Penyayang ke anak. Anak dari umur sehari sampai umur 2 tahun susukan. Wal yurdi'na auladahunna ya haulaini kamilain. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimma radha'ah. Seluruh ibu yang melahirkan hendaklah dia susukan anaknya 2 tahun yang sempurna bagi orang yang menginginkan menyempurnakan susuannya. Karena ada yang 8 bulan baru anak lahir, sudah tuh nyusu, ada lagi anak kedua. Ya ketika itu berhentikan. Tapi kalau belum 2 tahun, berarti lepas 2 tahun itu tidak ada kewajiban lagi. Sampai 3 tahun kita kasih juga. 3,5 tidak ada kewajiban lagi. 4 berhenti. Nah, ala 4 berarti kita tidak lagi memomong dia, tidak lagi memeluk dia dalam mau dia akan tidur, tidak ada lagi. Harus dipisahkan dari ibu dan ayahnya anak yang 4 tahun ini. Dalilnya apa? Surah An-Nur ayat 58. Surah An-Nur ayat 58. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang yang beriman, yang duduk ni beriman. Liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli salatil fajr wa hina tatad'u siyabakum minaz zahirati wa min ba'di salatil isya. Salasu awratin lakum laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayati wallahu alimun hakim.
Anak yang berumur 4 tahun sampai dia mimpi. Al-hulum. Dia tidak boleh masuk ke kamar ayah dan ibunya. Anak umur 4 tahun sampai sebelum mimpi, sebelum balik, dia tidak boleh masuk ke kamar ibunya pada 3 waktu. Pertama, sesudah salat isya. Kedua, sebelum salat subuh. Ketiga, sesudah salat zuhur. Itu 3 waktu itu tidak boleh dimasuki oleh anak umur 4 tahun sampai sebelum hulum. Itu 3 waktu. Ini bilangnya salasu awqat, salasu aurat, 3 yang dilarang anak kecil memasuki kamar orang tuanya. Dan kemudian wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'zinu kama ista'zana allazina min qablihim. Apabila anak telah hulum, artinya mimpi, setiap waktu tidak dibenarkan masuk ke kamar orang tuanya kecuali izin. Yang tadi umum menjalang mimpi, minta izin dia 3 itu. Pertama, sesudah salat isya ingin nak masuk, minta izin dia. Yang kedua, sudah salat zuhur, kena kailula. Ketiga, sebelum subuh, jangan sekali-kali anak ketek dibawa ke dalam kamar. Al-Quran, awak bahasa yang sayang dong. Sikonak. Dia dah ngerti dengan aurat orang tuanya, dah ngerti dia dengan aurat orang tuanya, tapi tak paham. Nah, ngerti dan paham beda tunggu. Dia ngerti ini aurat orang tua, tapi tak paham dia apa boleh apa tidak dilihat ini. Makanya Al-Quran mengajarkan akhlak kita kepada Rasulullah dan kepada Allah. Anak awak nambatino ko atau yang jantan laki-laki umur 4 tahun tidak boleh lagi diuli-uli. Paham tuh? Paham tak? Uli-uli tahu? Apa sih? Anak mau tuh? Dipagui gitu ya? Dipagaluin? Entahlah nih kalun. Ini aja. Pagalu-galuin kayaknya. Nyalun nih kalun, galu-galuin. Nah, itu 3 waktu tak boleh. Makanya anak Buya tua Muhammad Uwais dah 3 masuk 4 tuh. Kami pisahkan. Dia di luar tidurnya. Kami dalam kamar. Tak bolehlah saya dengan bawa anak. Dia anak itu sudah mengerti. Tahu dia yang aurat tapi belum paham. Bolehkah dia atau tidak? Maka dibilang oleh surah An-Nur ini begitu. Anak yang sudah mimpi. Ya sampai dia dewasa. Setiap saat wajib minta izin masuk ke kamar ibu dan ayah. Pisahkan. Ini kamar laki-laki, ini kamar perempuan. Paham tuh? Ya, ini adab, ini namanya akhlak. Kalau tidak akan dilanggar terus sunnah ini. Tidak akan paham-pahamnya kita beragama ini. Menyusun rumah tangga pun sembraut. Menyusun ibadah sembraut. Menyusun yang lain sembraut. Kapan kita menjadi kuntum khaira ummatin, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bila kapan? Kalau kita tidak atur sekarang. Ini namanya kemampuan kita melaksanakan isi kandungan Al-Quran zahir dan batin, lantas kita praktekkan langsung, kita udah sulukiyah dan adab. Jangan sekali-kali antum manjakan anak sekamar dengan kita atau imanawi. Jangan. Karena Allah mengatakan, hendak dia berizin. Umi, saya masuk kamar nih. Silakan, pada waktu yang 3 nih jangan. 2 nih aja nak. Biarlah Umi keluar. Lepas nak buat? Tak ada lah. Jamatnya berapa umur anak? 2 tahun ya, tahun setengah. Jangan dia umur ompek. Ingat ompek. Karena dia sudah bisa berdialog dengan orang tuanya. Sudah bisa berdialog dengan orang tuanya. Dia tahunya ini salah, ini jangan. Dia tahu dia. Kalau dimanjakan juga, antum menyalahi sunnah. Antum menyalahi Al-Quran. Antum yang berdosa. Sebagai orang tua. Kenapa demikian? Saya sudah praktek. Istri yang pertama, anaknya 8. Cucu 10. Istri yang kedua, anak 3, cucu belum.
tambah. Digogol anang boleh. Kerjanya. Sudah masanya 6:1. Siapa yang makai? 6:1. 6 perempuan, 1 laki-laki. Kepada siapa kita kasihkan? Semua orang Kristen. Rugi. Ambil pelihara. Kalau 2 nak 3 nak 4. Kalau salah. Insya Allah 2. Insya Allah Indonesia boleh jadi boleh tidak. Insya Allah Islam isti'anah wajib minta bantu pada Allah. Allah akan terlaksana. Malah hati-hati tuh. Jangan makan kecek wah. Insya Allah Indonesia boleh jadi boleh tidak. Datang rumahmu beko makannya. Insya Allah. Tidak apa itu. Insya Allah. Tapi insya Allah Islam isti'anah, ya Allah bantu saya untuk melaksanakan ini. Wajib datang. Alah, antum Indonesia apa ya sunnah ya? Tanya dulu. Oke, jadi kita mempedulikan cinta kita kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nih, yang kedua, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kamu, nak namanya iman. Ya, jika aku ini tidak dicintai lebih dari anak. Aku ini lebih aku cintai dari anakmu, dari bapakmu, dari ibumu, dari manusia semuanya. Cinta kita bagaimana? Dilarang oleh Allah dan Nabi, jangan dibuat. Nah, itu cinta kita. Ikuti perintah dia. Kita mampu kok. Al-Quran ini mampu kita. Mampu kita melaksanakan Al-Quran ini. Tidak ada susahnya. Dan dia punya hudan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang tidak muttaqin dan jadi hudan. Orang maksiat, suka bermaksiat, tidak hudan oleh dia Al-Quran itu. Orang yang bertakwa baru hudan. Hudan itu petunjuk. Kita orang bertakwa ini. Mampu kita melaksanakannya. Cuman saja penyakit male. Penyakit sogan. Kata orang Kampar, ulek so. Ada ulek so ini yang melilit pinggang ulek sogan. Pemalai. Kita mampu. Al-Quran turunkan pada kita karena kita mampu. Bukan tidak mampu. Jadi untuk itu jalankan cinta antum pada Allah dan Rasul yang diajar dalam ini praktek satu-satu. Dan yang ketiga, jangan didahului kata-kata manusia daripada kata Allah. Allah katakan begini, kata kamu, kalau begitu, anda dia bermasyarakat. Anda di mayang awak Islam yang mati. Akhil Aziz, salah antum mendebak. Tak boleh. Yang berkewajiban menyolatkan antum itu orang yang hidup. Antum tak berdosa. Tak disolatkannya sampai hari. Tak berdosa antum. Orang yang hidup yang berdosa. Jangan takut. Antum seorang orang soleh tetap surga. Yang berdosa itu orang yang tak mau melaksanakan. Mayat antum tak dimandikan, lambat dikuburkan salah-salan, dikapani salah-salan. Siapa yang berdosa? Orang yang hidup. Biar dirasakan. Yang penting antum dah melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Inilah ciri khasnya kita ahlus sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Sunnah Nabi, jamaah Nabi. Itu tidak terhalang lagi untuk belajar. Sudah terbuka semuanya. Laqad itama'a li Rasulillah maqarimul akhlaq was saja' wal karam min man faman ra'ahu badihatin habah wa man khalatahu ma'rifah akhi. Artinya bersepakat semuanya para ulama bahwa Rasulullah itu adalah penyebarkan makarimul akhlak. Rasulullah menyebarkan mula akhlak yang mulia dan berani, ya, dan punya harga diri. Harga diri. Apa artinya? Rasulullah selama hidupnya tidak gentar melaksanakan wahyu ini di hadapan umat Quraisy. Tidak pernah gentar. Malah dibujuk, "Ya Muhammad, berhenti engkau dari dakwah mendakwakan tauhid. Kalau mau kamu orang cantik di negeri Arab ini kami carikan. Kamu ingin harta yang banyak sebesar gunung Uhud ini kami beri. Kalau ingin kamu jadi raja, kami angkat." Kata Rasulullah,
engkau turunkan matahari sebelah kanan, bulan sebelah kiri, saya tidak akan berhenti mendakwakan tauhid, mendakwakan Al-Quran ini dan sunnah. Ini kekuatan. Jadi syaja'ahnya Rasulullah itu luar biasa. Tidak bisa ditawar-tawar. Oh, digertak dengan pedang. Tidak masalah. Pedang itu tidak punya nyawa. Tergantung pada orang ini aja. Tergantung sininya. Ini yang kita petik. Kalau dipetik ini, insya Allah tidak akan berlaku kejahatannya. Makanya berikan sunnah Al-Quran kepada umat yang butuh. Umat yang butuh. Karena orang yang masuk Islam ini orang yang berakal. Yang tidak berakal, tidak mau dia menjalankan Al-Quran ini. Orang yang berakal tetap dia menjalankan Al-Quran ini. Karena ada hukum akal. Hukum akal. Kalau ada orang yang menjalankan Al-Quran menurut perasaan, tidak ada hukum perasaan, tidak ada. Hukum akal yang ada. Hukum taklif, hukum wad'i. Itu yang ada. Hukum perasaan tidak ada. Makanya jangan dirasakan di hati. Berat rasanya segan kita. Tidak ya akhi, hukum akal. Bukan hukum perasaan untuk Islam ini. Nah, inilah barangkali yang dapat saya sampaikan sama antum semua. Mudah-mudahan kita sama-sama berakhlak, ya, sama-sama beradab, sama-sama bersulukiyah. Ya, yang saya sampaikan ini suaranya memang besar. Suaranya agak keras sedikit. Karena Al-Quran begitu. Karena Al-Quran sendiri ngomong begitu. Katakan, hai Muhammad, jika kamu ingin disayangi Allah, ikut dayan. Kan? Ikut dayan. Kalau ingin disayangi Allah dan Rasul, ikut dayan. Jangan ke lain. Asal ke lain nanti firqah dollah. Firqah dollah dia. 72 itu. Masuk neraka. 1 firqatun najiyah. Apa yang diajarkan Allah dan Rasul, ia ikut. Sesuai dengan manhaj para sahabat. Inilah yang dapat saya sampaikan malam ini. Moga tersinggung antum, mohon dimaafkan. Karena lidah saya ini manusia biasa. Tapi yang benar adalah Allah dan Rasul. Ya kan? Lah, tadi antum tembak apa? Tembak tadi tuh. Apa kaya? Baca auzubillah, enggak dongong, bismillah lantang. Enggak boleh. Ya, saya bilangkan dia boleh. Auzubillah sirkan, bismillah sirkan. Kalau auzubillah lantang, bismillah lantang, auzubillah lantangkan. Jangan ngapun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asal dengar oleh makmum bahwa awak membaca, itu penting ya. Lah, jangan ngina. Macam itu. Kalau antum duduk sikok kan macam itu je bahasa sorenya tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.